80% pemakaian Enggak. itu ada pada dua style. Dua style. Yang enak di kulit gitu ya. Yang pokoknya Nyaman. ya andalan lah gitu ya, andalan. Kalau kita punya 100 style ya. Ada golong bora. Kalau kita punya 100 style maka akan ada 20 style yang kita ulang-ulang makainya. Jadi meliputi 80% pemakaian. Nah, yang 20% ya itu ada di yang 80% dari baju-baju itu. Sehingga yang 80 yang jarang dipakai itu bagusnya disedekahkan. Demikian juga ketika seorang juragan punya 100 karyawan. Dari 80% produktivitas Tadi nih teman buka aku otomatis tangannya. yang ada di perusahaannya itu akan dihasilkan oleh 20% dari jumlah karyawannya. Sehingga yang 80% sisanya itu harus di-upgrade atau dipecat. Karena ya orangnya suka guyon gitu ya. Bercanda sambil bekerja, bekerja sambil bercanda gitu ya. Suka suka bolos gitu ya, macam-macam loh. Tapi yang rajin sekali itu ada pada 20% dari total karyawan. Nah, demikian juga dengan produk HNI. Produk HNI ada sekitar 100 macam sekarang gitu ya. Nah, itu 80%-nya, 80% dari total omset itu disumbang oleh 20 macam produk. Sehingga itu harus kita kuasai produk-produk itu. Dan kabar baiknya ada orang yang jadi LED itu hanya dengan mengandalkan greenwash. Orang Madura hanya dengan mengandalkan satu buah, satu macam produk. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak ya nggak usah terlalu produktivitas gitu ya. Produk ini harus ada, nggak usah. Dulu sari kurma gitu ya pernah menghilang dari peredaran karena kita belinya di Dubai. Dan Dubai ini perusahaan besar yang melayani, dia mengekspor ke Eropa gitu ya. Puluhan ribu ton per bulan gitu ya. Nah, kita itu waktu itu masih kecil sehingga sering dicuekin. Sehingga kita kemudian akhirnya sekarang menemukan sari kurma yang kedua yaitu date syrup. Yang kualitasnya mirip-mirip dan itu dari perusahaan yang sama-sama di Dubai yang merupakan kompetitornya, sama-sama besar, perusahaan besar. Jadi jangan kaget nanti ketika ada produk yang sangat laris tiba-tiba hilang. Jangan kaget. Itu biasa dinamika bisnis. Banyak faktor gitu ya, faktor bahan, faktor macam-macam. Nah, termasuk kita punya mitra ya. Kita punya mitra. Dari 100 orang itu yang akan pakai produk itu cuma 20 orang. Jadi jangan berharap semuanya pakai. Walaupun MHS itu yang mestinya semua orang pakai, harusnya secara logika itu semua orang pakai. Cuma pikiran orang itu kan beda-beda gitu ya. Kita mengedukasi mereka itu kan tingkat keberhasilannya ya tidak bisa 100%. Seperti itu. Sehingga dari 100 orang yang akan pakai produk itu hanya 20. Agen HNI itu kan 3,5 juta. Yang pakai produk 600.000. Berapa persen itu? 1/6. 1/6 ya, sekitar 17%. Ya. Dan semakin kita jam terbangnya tinggi, itu angka itu akan semakin tinggi. Tapi juga nggak bisa 100%. Nggak bisa 100%. Tapi kita harus meyakini bahwa produk kita itu produk yang bisa masuk ke semua rumah. Coba MHS, Greenwash itu kan bisa masuk ke semua rumah. Ya
bagaimana kita menguasai lah gitu ya. Pokoknya semakin produk bisa dikuasai, terutama produk harian, itu bisa masuk ke semua rumah. Sehingga peluang kita besar sekali. Besar sekali. Indonesia ini mayoritasnya muslim, produk kita produk muslim gitu ya. Produk dalam negeri. Terus jumlah penduduknya 267 juta, luar biasa. Dan biaya gabungnya cuma 10.000, murah banget gitu ya. Kemudian harga produk sangat murah, kemudian biaya pelatihan sangat murah. Berbeda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu biaya gabung mahal, kemudian harga produk Deep Square ya, itu ada yang 1 juta dan itu laku gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa produk kita mahal, yang jauh lebih mahal pun laris gitu ya. Bahasa Indonesia itu dijuali beating ya laku, jarum ya laku gitu ya, dijuali Lamborghini ya laku. Jadi masing-masing produk itu ada pasarnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Dan selama kita masih menganggap bahwa produk kita mahal, ya nggak mungkin kita bisa menjual. Karena kita memasarkan gitu ya, mendakwahkan gitu ya, itu kan memindah keyakinan dari kepala kita ke kepala orang lain gitu ya. Kalau kepala kita sendiri nggak yakin, ya apa yang mau dipindah ke kepala orang? Gitu. Seperti itu. Ya, dan kemudian Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia itu seperti unta. Hampir-hampir dari 100 ekor itu tidak ada satupun rohilah. Rohilah itu unta penanggung beban ya, unta yang di punggungnya penuh dengan muatan. Kemudian dia berbulan-bulan nggak pernah ketemu air di padang pasir. Nah, Rasulullah itu berbicara tentang manusia. Tapi manusia dalam hal ini, dalam hal kualitas itu perbandingannya itu 100 banding 1, sama persis dengan unta. 100 banding 1. Kalau kita ingin satu orang leader besar, ya kita harus punya 100 mitra. Sehingga kalau kita mau membangun 6 jalur pertama ya, 6 jalur kokoh pertama yang di situ lahir leader besar gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Maka kita harus memenuhi ini dengan 100 mitra. 100 mitra. 100 mitra, 100 agen, 100 agen. 100 agen, 100 agen. Insya Allah. Kemudian kita gosok ya. Kita kan mencari emas tuh. Digosok, 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 digosok. Oh, ternyata pasir gitu ya. Cari lagi. Gosok lagi. Ternyata pasir, cari lagi, gosok lagi. Terus, oh ternyata perak, lumayan gitu ya. Enggak sih. Gosok lagi. Ternyata perunggu, ya lumayan juga gitu ya. Pasir juga ada manfaatnya gitu ya. Dia kadang-kadang beli MHS, kadang-kadang beli PGH, itu pasir gitu ya. Kadang-kadang nggak beli sama sekali gitu ya. Ada juga yang gabung, setelah itu nggak pernah bisa dihubungi gitu ya. Nggak pernah kelihatan orangnya gitu ya. Nggak pernah belanja. Nggak pernah muncul poin di genealogi kita gitu. Banyak juga yang seperti itu, yaitu pasir bau gitu. Pasir bau ya opo ngono kuwi. Pasir debu. Pasir bau. Ya, jadi selesaikan 6 jalur pertama. Selesaikan 6 jalur pertama dengan cara PCA setiap hari sepanjang tahun seumur hidup. Kemudian ini 100 orang. Setiap jalur 100 orang, setiap jalur 100 orang. Dan itu ada di pundak kita masing-masing. Ada di pundak kita masing-masing. Insya Allah muncul minimal 1 emasnya. Minimal satu. Ini ada LED-nya, ini ada LED-nya, ini ada LED-nya. Keren banget. Nah itu baru masuk ke 6 jalur kedua. Ya ini kenapa saya mantep banget tuh ya. Ini hukum kauniyah gitu ya. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ya. Siapa jemput? Hadis kan? Oh, iya. Ada tisu. Apa kena awak? Yang kiri juga. Oh iya kan. Bulat lah mestinya. Oh gitu Pak ya? Oh iya. Enggak, bisa tuh ya. Tisu basah ada cepat.
Nggak mau beliau. MHS saja. melenceng sedikit tapi ini Iya. MHS, Mbak MHS. ini sangat penting ya. Ini. Nih. Nah, ini caranya begini. Selingan. Ayo, selingan. 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 Bisa. Ya. Sono sweet. Sweet. Testimoni. Testimoni gitu ceritanya. Ada hikmahnya. Nah. Bukan testimoni, Ya, demo agak produk. utara, agak utara bu, agak utara biru. Saya ingat itu tanda lahir. Sirinya masih biru. Sirinya masih biru. Nah, ini ada soal itu memakai power. Paling celing nanti. Ya, ini demo produk. Demo produk MHS menghilangkan Iya. tinta. Kan udah. Sedikit melenceng tapi ini sangat penting ya, bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Sehingga di sini perlu sekali dengan kita bermimpi besar ya. Karena kalau kita menginginkan penghasilan 100 juta di akhir 2021 gitu ya, maka kalau berhasil itu kan sama dengan kita membuat proposal. Ya Allah, proposal saya ini ya Allah di akhir 2021 100 juta sebulan. Begitu dilihat, ternyata angkanya cuma 50 juta. Padahal kita ngomongnya 100 juta. Proposalnya Di ACC 50 aja. 50 juta. Maka yang akan di ACC itu 50 juta. Kita misalnya berdoa, ya Allah 100 juta sebulan, 100 juta sebulan. Itu kan di otak bagian depan. Nah, di pikiran bawah sadar kita itu yang akan di ACC. Ya Allah kayaknya nggak mungkin. Wes dongo enggak mungkin Mulut bulan. kita gitu ya itu ya Allah 100 juta sebulan. Tapi pikiran bawah sadar kita kayaknya paling 50 juta ya Allah. Ya 50 juta yang akan dikabulkan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita gitu. Sesuai perasaan. Ya Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau pikiran kita seperti ini ya yang terjadi seperti ini. Mirip sekali gitu ya. Sama persis gitu. Seperti itu. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubah mindsetnya, ya, mengubah prasangkanya. Gitu. Ya ini penting sekali. Dan itu ya bertahap lah, dilatih, silakan dilatih. Kita PR kita sama, gitu ya, pekerjaan kita sama. Ya jadi tugas kita adalah kemudian melahirkan para pengusaha. Ya. Melahirkan leader sebanyak-banyaknya di jaringan masing-masing. Jadi satu jalur cukup satu. Nanti ke bawahnya yang itu tugas mereka. Tugas mereka, tapi tetap kita sebagai mentor mereka. Satu jalur cukup satu dan caranya adalah dengan memastikan bahwa satu jalur ada 100 orang dan 100 orang adalah kerja-kerja kita. Jadi beban kesuksesan itu ada di pundak kita masing-masing. PCA itu sangat mudah, wong kita cuma cerita MHS. Siapa sih yang mau nolak MHS kalau kita ceritanya sampai berbusa-busa gitu ya. Seperti itu kan, sampai berbuih-buih, apalagi setiap hari kita mendatangi dia gitu ya. Orang Indonesia itu maksimal itu 5 kali nolak gitu ya. Kalau kita datangi lagi, yang kelima itu nggak mungkin dia nolak gitu ya. Yang kelima Ya minimal kasihan. Iya. Kalau kasihan ya hanya 1 kali itu sebenarnya udah kasihan, 2 kali udah kasihan. Tapi kalau sampai 5 kali itu kebangetan orang itu. Ya. Nanti dia mungkin ngusir kita gitu ya, ngusir kita dengan cara membeli MHS kita. Gitu. Nah, kalau seseorang itu mau membeli MHS, untungnya kan 15.000. Kita ambil uangnya 45, kita minta KTP-nya, kita daftarkan gratis, boleh kan begitu? Begitu. Karena untuk mendaftarkan itu hanya 10.000, sementara selisih keuntungannya itu 15.000. Jadi semua orang itu bisa direkrut. Semua orang bisa direkrut dengan cara menceritakan kebaikan-kebaikan produk yang kita punya, seperti itu. Jadi minimal kita menguasai ya 5 produk unggulan lah, syukur-syukur 20. Dan nggak usah kita berusaha untuk mempelajari semua manfaat produk itu, nggak usah. Nanti kita betul-betul asik belajar gitu ya, belajar tentang produk, nggak action gitu ya. Jadi 1-2 produk juga sudah bisa. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa, saya sampaikan sedikit lagi ya, bahwa kalau kita melahirkan tadi
semoga sudah bisa menyerap apa itu LED ya. LED itu agennya ini ya penghasilannya minimal 7 juta dan kemudian ditambahi oleh perusahaan sekitar 2 sampai 3 juta gitu ya. Maka tugas kita adalah melahirkan LED. Jalur-jalur kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 25 jalur ya. Ini insya Allah 1 ember hasilnya. Dan kalau 100 ini ada orang butuh, ya ada orang butuh. ya, dan itu bukan untuk diri sendiri ya. Saya ulang. Tugas kita adalah melahirkan LED. Setiap jalur 1, insya Allah sehabis itu nanti akan semakin banyak gitu di setiap jalur tersebut ya. Dan kalau kita berhasil melahirkan 25 LED di 25 jalur gitu ya, maka penghasilan kita per bulan itu 1 miliar. Dan kalau 100 jalur gitu ya, insya Allah minimal 4 miliar dan kemudian akan semakin besar. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena ya terlalu banyak pesantren-pesantren yang kekurangan biaya. Terlalu banyak anak yatim yang belum disantuni, gitu ya. Terlalu banyak kondisi-kondisi yang harus kita rubah, seperti itu. Sehingga sebaik-baik harta adalah harta yang jumlahnya besar, yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Jadi kita kalau di HNI ini hanya nyari uang tambahan, ya sebaiknya nggak usah lah. Sebaiknya ya jual MHS gitu. Jadi produk HNI itu bukan untuk dijual, walaupun boleh dijual. Ya karena nggak bisa bikin kaya kalau jualan produk. Kalau mau kaya, kalau mau jualan rumah mewah, jualan mobil mewah, jualan intan berlian, seperti itu. Tapi kalau mau kaya lewat HNI, sukses lewat HNI, berbisnis. Berbisnis itu PCA, follow up, home sharing. PCA, follow up, home sharing. Seumur hidup pekerjaan kita itu cuma 3 itu. PCA, follow up, home sharing. Seperti itu. Ya. Jadi masing-masing kita harus menjadi orang yang kaya raya gitu ya. Bahkan Abu Syauqi mengatakan saya harus jadi konglomerat. Dan orang yang bisa zuhud gitu ya adalah orang yang kaya raya. Karena zuhud itu meninggalkan dunia, sedangkan kalau ditinggal oleh dunia itu miskin. Ya, jadi tidak sama gitu ya antara zuhud dengan miskin. Ya. Jadi kita harus kaya raya agar kita bisa zuhud. Kalau kita nggak kaya raya, ya kita miskin bukan zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.